Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi pernikahan dalam Islam atau fikih munakahat. Nah, ini adalah materi untuk kalian kelas 12 ya. Sebagai bekal nanti setelah kalian lulus dari sekolah, dari SMA, dari tingkat SMA, nanti kalian sudah dibekali ilmu terkait masalah pernikahan ya. Jadi yang mau menikah juga sudah diperbolehkan, sudah tahu ilmunya, diharapkan seperti itu. Oke, tetapi bukan menjadi suatu keharusan setelah lulus SMA lanjut menikah, bukan seperti itu. Tetapi intinya setelah kalian lulus dari tingkat SMA, kalian sudah dibekali dengan ilmu-ilmu terkait masalah pernikahan, seperti itu. Oke. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah urgensi ya dari pernikahan itu dulu. Sebagaimana yang kita tahu ya bahwa pentingnya menikah itu untuk apa sih? Yang pertama adalah menikah adalah sunnah para nabi. Ya, menikah ini adalah sunnah para nabi. Sebagaimana yang disampaikan ya Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Kita ulangi lagi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. Yang pertama adalah hinna, yang kedua adalah berparfum, yang ketiga adalah bersiwak, dan yang keempat adalah menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi 1080. Nah, inilah yang menjadikan salah satu urgensi pentingnya menikah adalah kita mencari sunnahnya Rasul seperti itu. Ya, di antara 4 ini yang terakhir adalah menikah. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah pentingnya menikah, itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rum yang sering kita jumpai dalam media cetak undangan ya. Kalau kalian sudah mendapatkan undangan dari teman kalian atau dari saudara kalian atau undangan milik orang tua kalian, pasti akan banyak yang kita jumpai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kita ulangi lagi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, gitu ya. Makanya di sini sebagai ayat yang sering kita jumpai dalam undangan pernikahan, ini adalah suatu hal yang penting untuk disampaikan bahwa pentingnya menikah itu sebagai wujud atau tanda kekuasaan Allah. Sebentar. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi anna khalaqalakum. Nah ini litaskunu ilaiha. Oke. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ditambahi juga mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah, ya kan? Yang pertama itu Anda azwajan, ini azwajan dulu ya, azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini artinya apa? Bahwa tanda kebesaran Allah, ya kan, itu diwujudkan dalam bentuk Allah menciptakan pasangan untuk kalian, pasangan untuk kamu, ya, pasangan untuk kamu. Kemudian dengan itu, agar kenapa kok dijadikan sebuah pasangan atau berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, biar kamu tentram atau sakinah atau nyaman dengan pasangan kamu ketika ada di dunia ini. Kemudian wajala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, ini yang sering kali disampaikan oleh teman-teman ketika ada saudara menikah sama waya, sama rasa sama raba ya. Sakinah mawaddah wa rahmah wal barokah, gitu kan ya. Sama rasa sama raba. Itu yang menjadi doa ketika teman-teman ada saudara yang menikah. Mawaddah wa rahmah itu sendiri adalah artinya rasa kasih sayang, ya kan? Dan ini sebagai tujuan utama ketika orang menikah itu sakinah, litaskunu ilaiha itu menjadi sakinah, ya kan? Di sini litaskunu ilaiha, oke, saya garis ke sini ya. Di sini menjadi sakinah. Kemudian mawaddah warahmah, ya. Kemudian warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau teman-teman kalian kan mengatakan samawa gitu kan. Nah, samawa itu apa sih? Ya ini doanya sakinah, mawaddah warahmah. Samawa ya. Nah, kemarin ada yang menikah, itu mungkin guru kalian kemarin menikah itu Pak Julianto, selamat ya gitu kan. Samawa ya Pak ya, seperti itu. Atau ada yang bilang sama rasa sama raba Pak ya. Itu semuanya adalah singkatan dari sakinah, mawaddah warahmah. Oke. Ingat yang kedua tadi adalah dengan menikah itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Oke, karena Allah menciptakan kita itu diberikan pasangan hidup lah ya, biar kita tenang, biar kita penuh dengan kasih sayang, ya kan. Kita diberikan pasangan hidup yang tercipta dari min anfusikum, ya kan, dari dirimu sendiri, dari jenismu sendiri, ya kan, tidak dari jenis yang lain. Oke, itu menunjukkan bahwa dengan menikah itu kita adalah menunjukkan bahwa Allah itu memang maha besar dengan menciptakan jodoh kita, gitu. Oke. Selanjutnya, nah yang ketiga adalah dengan menikah bisa menjadikan orang kaya, gitu kan ya. Kok bisa Pak? Ya di sini ayatnya An-Nur ayat 32 ini. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa aqihul ayyama minkum was-salihina min
min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Oke. Jadi di sini maksudnya nikahkanlah orang-orang jomblo ya. Kalian yang jomblo itu disuruhkan untuk menikah ya, untuk mencari pasangan. Jadi tidak diperkenankan untuk tidak menikah, harus menikah ya. Nah, kalau kalian ingin kaya ya menikahlah gitu loh. Kalau kalian tidak mampu ya jangan pesimis ya kan. Jangan pesimis, tetap optimis. Allah itu Maha luas lagi Maha mengetahui. Jika kamu miskin, Allah akan memampukan kamu gitu kan dengan menikah. Oke. Selanjutnya dan sebelumnya ini ya banyak ya orang tua kita dulu itu ketika menikah tidak punya apa-apa. Sampai kita sudah lahir, kita ada di dunia, kita baru tahu usahanya orang tua kayak apa hingga menjadi sukses seperti saat ini ya kan. Mulai dari nol, katakanlah seperti itu ya, mulai dari nol sampai sukses itu juga karena usaha dan doa dan kemudian karunia-Nya Allah karena orang tua kalian menikah. Oke, apalagi punya anak nanti lebih dibuka lagi rezekinya. Ya kan? Itu. Makanya banyak yang bilang ini rezekinya anak soleh gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Berawal dari ini ya kan, Quran surat An-Nur ayat 32. Jika kamu miskin, Allah akan memampukan kamu gitu kan ya dengan karunia-Nya. Ya, semuanya itu ya namanya rezeki itu min haitsu la yahtasib ya, min haitsu la yahtasib. Jadi dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak dinyana-nyana. Dinyana-nyana itu apa? Ya artinya ajaib gitu ya, kita masalah rezeki ya. Enggak pernah menyangka akan dapat rezeki, ternyata dapat rezeki seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat urgensinya adalah ibadah dan setengah dari agama. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri salihah berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Nah, ini sebagai dari hadis Imam Tabrani dan Al-Hakim ini menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa orang yang diberi rezeki oleh Allah berupa istri salihah berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Artinya dengan kita memiliki seorang istri yang salihah itu sudah meringankan beban agama kita. Kenapa? Karena istri salihah itu sangat patuh kepada suaminya. Ya, mendukung apa yang ada yang sedang dikerjakan suaminya. Ketika suaminya sedang down, istrinya menguatkan, memberi semangat dan seterusnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti kalian khusus untuk anak-anak putri ya, ketika kalian menjadi seorang istri, jadilah istri yang salihah. Oke? Istri yang salihah itu istri yang sangat amat diridhoi oleh Allah, ya kan? Sehingga sampai ada istilah bahwasanya Allah itu ibarat kata ketika memberikan seorang istri yang salihah berarti Allah itu sudah menyempurnakan separuh agamamu gitu kan. Berarti kan nilai seorang istri yang salihah sangat tinggi dibanding seorang suami di situ. Tapi ya jangan lupa suami juga harus bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Oke, selanjutnya urgensi yang kelima adalah tidak ada pembujangan dalam Islam. Jadi istilah ini tidak ada ya, tidak ada jomblo dalam Islam. Harus menikah, tidak boleh tidak menikah ya. Oke, dasarnya adalah ini Quran surat Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
Kita ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melewati batas. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Nah, ini ada seorang imam yang berkata, ada beberapa orang laki-laki diantaranya adalah Utsman bin Mad'un, ya, Utsman bin Mad'un dan Abdullah bin Umar, bermaksud untuk hidup membujang dan berkebiri serta memakai kain karung goni. Kemudian turunlah ayat di atas ini. Artinya apa? Kita sudah diberi rezeki, ya, rezeki hidup, rezeki seorang lelaki, maka tidak diperkenankan untuk mengebiri, ya kan? Kita maksimalkan apa yang diberikan, itu namanya rezeki. Kalau kita mengebiri atau memotong, artinya itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Oke, dan disangkut pautkan dengan istilah itu kepada ayat ini, bahwasanya jangan kamu haramkan yang baik-baik. Intinya ketika kamu memotong atau mengebiri, itu berarti kamu menyengaja mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Padahal nikah itu dihalalkan, dan salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam adalah menikah. Ibadah yang sangat mudah adalah menikah. Meskipun dibaliknya itu ya berat sih, nggak semudah yang yang kalian pikirkan. Memang berat, karena menyatukan dua kubu keluarga menjadi satu itu hal yang berat, ya, seperti itu. Makanya di sini, ya, menikah adalah hal yang halal, yang dihalalkan oleh Allah, ya kan? Maka jangan kamu haramkan dengan tidak menikah atau membujang itu. Dan kemudian kamu jangan melewati batas. Kalau kamu nggak mau menikah, ya monggo, tetapi jangan sampai mengebiri dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yang keenam adalah menikah itu juga termasuk ciri khas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu pasti menikah. Nah, contohnya dalam Quran surat Yasin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ulangi lagi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Artinya ini sebagai wujud, ya, wujud bahwa makhluk hidup itu berpasang-pasangan. Makhluk hidup itu menikah, ya, menikah. Karena kita beda adat, ya kan? Makhluk hidup apapun pasti menikah, ya. Tanaman saja juga menikah, ya kan? Tanaman kan juga menikah. Ada yang sebagian itu, ya, serbuk sari itu kan juga menikah, ya kan? Tapi adanya beda. Kalau kita menikahnya ada prosedur, ada syariatnya, ada tata aturannya, tidak hanya ketemu terus jadi, enggak seperti itu. Ada aturan mainnya, ya. Enggak sekedar ketemu langsung terobos, ketemu tubruk, ya, enggak seperti itu. Jadi enggak ada bedanya dengan hewan ataupun tumbuhan nantinya. Yang membedakan kita dengan makhluk lain itu adalah kita ada aturan, ada etika, ada tata krama, ya kan, dalam hidup ini, dalam menjalankan hidup ini, gitu loh. Menikah pun juga ada tata aturannya. Tidak semuanya ketemu tubruk, ketemu di dalam tubruk. Tidak seperti itu, tapi ada aturan mainnya. Oke, selanjutnya
Hukum pernikahan dalam Islam. Sebelumnya saya mau menyimpulkan dari atas ya. Jadi urgensi pentingnya menikah. Kenapa kita diharuskan untuk menikah? Karena menikah itu yang pertama adalah sunnahnya Rasul, sunnah para nabi. Kalau kita cinta kepada nabi kita, maka menikahlah. Yang kedua adalah menikah itu adalah tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya kan? Allah telah menciptakan pasangan hidup dari jenismu manusia, kemudian ditujukan untuk kamu supaya kamu merasa tentram, sakinah, dan merasa kan kasih dan sayang. Itu sebagai tanda wujud kebesaran Allah atau kekuasaan Allah, maka menikahlah. Yang ketiga, ada yang diharuskan menikah karena menikah itu jalan menjadi sukses atau jalan menjadi kaya, ya kan? Karena Allah juga sudah berpesan bahwa iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka yang para jomblower dan jomblower itu ya merasa dirinya miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dengan menikah. Makanya menikah itu adalah sebagai jalan menjadi sukses, ada gitu. Banyak orang yang sukses dari menikah, ya kan? Ya, seperti itu. Makanya kalau kamu ingin lancar, rezekinya lancar, ya menikahlah. Oke, selanjutnya yang keempat, urgensi menikah. Yang keempat adalah sebagai sarana ibadah dan setengah dari agama. Selanjutnya yang kelima adalah menikah itu tidak ada dengan menikah itu mewujudkan bahwa tidak ada istilah pembujangan dalam Islam, ya kan? Karena Allah telah menciptakan pasangan untuk kita. Oke? Selanjutnya yang keenam adalah menikah itu sebagai ciri khas makhluk hidup. Karena Allah juga sudah berpesan dan menciptakan bahwa manusia atau makhluk hidup semuanya adalah pasangan. Selanjutnya itu mungkin kemudian kita membahas hukum pernikahan. Oke, hukum pernikahan dalam Islam yang pertama adalah wajib. Ada 5 sebenarnya ya. Nanti kita rangkum di bawah. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu artinya apabila yang mau menikah, YPS ya, kita singkat YPS, yang bersangkutan itu mampu secara finansial dan takut atau berisiko jatuh ke dalam perzinahan. Jadi dia itu mampu, dia seorang yang usianya sudah matang, sudah siap, kemudian dia mampu secara finansial untuk menghidupi seorang istri. Kemudian jika dia tidak segera menikah, dia akan jatuh ke dalam perzinahan, maka dia hukum nikahnya itu adalah wajib. Hukum nikahnya adalah wajib. Hukum nikahnya wajib bagi siapa? Bagi seseorang yang usianya sudah matang, mampu secara finansial, kemudian takut atau beresiko masuk ke dalam jurang pernikahan seandainya jika dia tidak segera menikah. Artinya dia gak iso ngempet ngono cah. Paham ya? Nah, seperti itu, maka dia wajib hukumnya untuk menikah. Mampu ini baik usia ya, baik usia, kemudian pikiran, ya kan, kemudian finansial, kemudian psikologis ya, semuanya ini mampu ya. Kalau saya menganggap bahwa mampu itu juga usianya sudah matang, pikirannya sudah dewasa, finansialnya juga siap, psikologisnya juga sudah matang. Artinya ketika dia sudah seperti ini menikah, tidak ada istilah nanti yang ditakutkan saat ini. Itu kan banyak sekali orang yang menikah muda tetapi tidak awet, masih usia awal pernikahan sudah rame perceraian dan seterusnya. Dan itu sangat dibenci oleh Allah ya. Makanya sebelum kita melanjut ke sini, kita mau menikah, kita harus siapkan dulu usia kita, pikiran kita, mental kita, finansial kita, psikologis kita.
cara memanajemen hati kita biar kita sukses dalam membina rumah tangga bersama orang yang kita cintai. Seperti itu. Oke, kembali ke sini bahwa hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Wajib ini bagi orang-orang yang mampu, ya, baik secara usia, pikiran, finansial, psikologis dalam membina keluarga atau istri. Kemudian dia kalau tidak segera menikah sangat berisiko jatuh ke dalam perzinahan. Maka dia terkena hukum wajib, gitu ya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini bagi siapa? Bagi YBS yang mampu baik usia, baik usia, pikiran, finansial, psikologisnya, ya kan? Tetapi dia tidak terlalu berisiko jatuh ke dalam perzinahan. Artinya coro dek gak nikah, apabila dia tidak segera menikah, dia tidak akan jatuh ke dalam perzinahan. Beda dengan yang wajib tadi. Kalau yang wajib itu dia ditakutkan kalau tidak segera menikah akan masuk ke dalam perzinahan, maka dihukumi wajib. Kalau sunnah ini dia mampu, tetapi dia juga mampu untuk menahan syahwatnya tidak jatuh ke dalam jurang perzinahan apabila ia tidak segera menikah. Oke, selanjutnya adalah mubah. Mubah itu bagaimana? Mubah itu tidak mampu secara finansial dan tidak berisiko jatuh ke dalam perzinahan. Artinya dia urung siap, koyo usianya urung siap, ya kan? Pikirannya juga belum matang, ekonomi juga secara finansial ya belum siap. Tetapi dia jika tidak menikah, dia tidak berisiko jatuh ke dalam perzinahan. Biar pada karo sampean itu loh, sama halnya dengan kalian kan ya belum bisa dikatakan mampu, karena mampu itu penjelasannya luas, ya kan? Karena kalian ini punya uang itu kan dari sumbernya dari orang tua, ya kan? Nah, bukan dari bekerja sendiri. Kemudian kalau kalian tidak segera menikah juga tidak akan berisiko terlalu besar untuk jatuh dalam perzinahan, maka hukum bagi kalian menikah itu mubah, gitu loh, ya. Atau orang-orang yang seperti ini karakternya itu mubah. Nah, kemudian makruh, tidak mampu secara finansial, nafkah ditanggung istri, ya kan? Artinya dia tidak mampu dalam ekonomi, kemudian kehidupannya dinafkahi oleh seorang istri, itu makruh, ya. Intinya dia nggak siap lah, nggak siap menikah, itu hukumnya makruh. Kamu itu juga terkena hukum makruh juga, ya kan? Kamu itu juga terkena hukum makruh. Kenapa? Tidak mampu secara finansial, lawis barabi kok jelas ditanggung bojone. Nah, seperti itu berarti kalian terkena hukum makruh, gitu loh, ya. Selanjutnya haram. Naudzubillah, ya. Menikah adalah ibadah, jangan sampai pada posisi hukum haram bagi kalian ketika melaksanakan pernikahan. Haram itu kenapa? Tidak mampu secara finansial, tidak mampu melakukan hubungan. Ini salah satu, ya, atau semuanya ada, ya. Boleh dipilih, misalkan salah satu tidak mampu secara finansial, ya gak oleh. Tidak mampu melakukan hubungan seksual, gak oleh, ya kan? Karena menyakiti pasangannya atau menularkan penyakit yang membahayakan, ini juga nggak boleh. Sudah jelas-jelas tahu dia terkena HIV, tetapi tetap menikah itu seperti halnya membunuh pasangannya, ya kan? Atau menyebarkan penyakit yang membahayakan, itu tergolong haram. Atau tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Banyak sekali, ya, tidak memenuhi syarat sahnya nikah, itu nanti kita bahas. Selanjutnya juga gini. Ini juga termasuk haram itu apabila yang bersangkutan ingin menikah tetapi orientasinya adalah warisan atau uang, itu juga tidak boleh, ya kan? Misalkan aku mau menikahi dia karena dia itu anaknya pejabat, dia itu orang kaya, pasti hartanya besar, bentar lagi orang tuanya meninggal, aku akan dapat warisannya. Ya, seperti itu nggak boleh, itu haram hukumnya, ya. Haram hukumnya, tidak diperkenankan dalam Islam seperti itu. Kalau masalah tidak memenuhi syarat sahnya nikah itu banyak sekali, ya. Bisa mungkin beda agama atau rukun dalam
ijab kabul tidak ada, maharnya tidak terpenuhi, walinya tidak ada dan seterusnya, saksinya kurang gitu kan, atau saksinya tidak ada gitu kan, menjadikan batal nikah, hukumnya haram. Sama halnya ketika seorang yang berangkat haji tetapi menikah di sana itu juga tidak diperbolehkan, ya kan? Karena salah satu syarat orang atau calon mempelai laki-laki maupun perempuan maupun saksi maupun wali itu salah satunya tidak dalam keadaan haji maupun ikhram. Jadi ketika kalian sedang haji kok menikah di sana tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Karena mencampur dua kegiatan ibadah. Ya kan, yang satu haji belum selesai, ya kan, umrah belum selesai, kok sudah ada nikah di tengah-tengah. Sama halnya kamu sholat, dalam tengah-tengah kamu ganti, belum selesai salam sholat kamu sudah ganti ibadah yang lain. Itu loh maksudnya. Oke. Selanjutnya kriteria memilih pasangan hidup. Oke, yang pertama ada 4 hal ya. Ini dari Abu Hurairah. Nabi pernah bersabda bahwa tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzariddin taribat yadak. Artinya nikahlah atau nikahilah wanita itu karena 4 hal. 4 hal, oke. Nikahi wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, krono bondone cah sugih, ya kan? Karena kayanya. Karena kaya, lupa kok karena kayanya Pak. Karena tadi kok disampaikan bahwa karena kalau kita berorientasi menikah alasan besarnya adalah karena hartanya, itu adalah haram hukumnya Pak, nikahnya Pak. Ini gimana Pak kalau di sini kan adalah maliha. Artinya gini loh cah. Nabi itu berpesan, ketika kamu mau menikah seseorang wanita, nikahilah karena 4 hal ini. Nikahilah karena 4 hal ini. Yang pertama adalah limaliha, mampu. Dia itu punya harta. Artinya apa? Ketika kamu dalam keadaan sulit, itu istri kamu juga bisa menguatkan kamu, bisa menguasai kamu. Ketika kamu dalam keadaan sulit, dia tidak akan melirik laki-laki lain yang lebih kaya daripada kamu. Gitu loh. Karena apa? Sudah tercukupi kok, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, wali hasabiha. Wali hasabiha ini adalah nasabnya ya, nasabnya. Karena nasabnya dia itu keturunan orang yang baik. Kalau orang Jawa mengatakan bibit bebet bobotnya jos gitu kan ya. Tuh nikahilah orang wanita karena itu. Kemudian wali jamaliha karena kecantikannya, Nah, ini kenapa kok karena kecantikannya? Karena gini, kalau kamu menikah seseorang itu atas dasar cantiknya ini ada di dalam pasangan kamu, kamu tidak akan melirik tetangga kamu. Dan tidak ada istilah namanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, itu enggak ada istilahnya. Makanya cantik dulu itu utama. Bahkan di hadis lain ya yang sama tapi redaksi beda itu gini, di arba'in itu ada 4. Yang pertama adalah li jamaliha walimaliha wali hasabiha walidiniha. Jadi cantik itu terlebih dahulu. Jadi yang lebih umum ya ini. Yang pertama adalah nikahilah karena cantiknya. Pertama. Nah, yang karena parasnya, yang kedua karena hartanya. Mampu tidaknya. Ketiga karena nasabnya. Yang keempat karena agamanya. Yang pertama karena cantiknya, itu tadi ya, karena cantik itu biasanya membuat orang semakin jatuh cinta, ya kan? Paras, cantik itu membuat seseorang, cantik ataupun tampan itu membuat orang lebih awet dalam mencintai ya, seperti itu. Maka carilah yang cantik atau tampan, sehingga ketika kamu menikah kepada orang yang seperti ini, maka kamu tidak akan mampu melirik orang lain ya. Intinya meminimalisir terjadinya perselingkuhan atau perceraian di
masa awal pernikahan. Karena apa? Pasangan yang kita miliki itu sudah cantik ataupun tampan. Yang kedua adalah hartanya, kaya dulu ya. Orang kaya kaya dulu ini sebagai salah satu kriteria kedua yang disampaikan Rasul kepada kita, bahwa nikahlah seseorang itu karena hartanya, mampunya. Kenapa? Biasanya masalah dalam rumah tangga itu ujung-ujungnya, awal permulaannya adalah karena ekonomi. Makanya kalau dia sudah mampu, insya Allah mengurangi rasa atau mungkin mengurangi kekacauan atau pertikaian di dalam rumah tangga, sehingga menjadikan seorang keluarga itu tidak mudah untuk bercerai atau ada problem rumah tangga gitu ya. Yang selanjutnya adalah nasab. Nasab itu penting ya kan. Nasab itu adalah keturunan dari keluarga mana, keluarganya siapa, terpandang atau tidak terpandang, itu penting. Kenapa? Karena mempengaruhi karakter istri, karakter anak kamu, keturunan kamu juga nantinya. Makanya perlu adanya nasab ini sebagai kriteria memilih pasangan yang ketiga gitu loh. Nasab itu penting. Jangan sampai kalian tidak melihat ini nasabnya sopo, dari siapa ini, kakeknya siapa. Harus tahu kamu leluhurnya siapa, dari mana asalnya, pekerjaannya apa, kehidupan sehariannya bagaimana. Dan itu semua nanti mempengaruhi kepada istri kamu maupun anak kamu gitu loh, karena punya nasab darah seperti ini gitu loh. Makanya ini penting. Selanjutnya, dan jangan hanya memikirkan bahwa aku ini saya sudah baik kok, nanti anak saya pasti baik. Belum tentu. Ya kan, belum tentu. Kenapa? Karena namanya anak itu tercipta dari dua orang, A dan B, ya kan? Bisa jadi ada sebagian miliknya A, bisa jadi sebagian miliknya B. Tetapi yang lebih dominan namanya anak itu kecerdasannya milik ibunya, parasnya ikut ayahnya. Biasanya seperti ini. Pola pikirnya milik ibunya. Makanya sering saya dulu berpesan kepada anak-anak ya, bahwa kalau kalian menjadi seorang istri, kamu harus lebih cerdas dari suami kamu. Kamu kuliah dulu sampai S3, bila perlu sampai S5, S6 lah, atau S7, Samsung gitu ya. Sampai situ ya. Biar apa? Biar kamu lebih cerdas, biar anak kamu juga cerdas gitu loh. Kalau suami itu hanya mempengaruhi pada fisiknya, sedang pola pikir itu pada istrinya. Makanya tipsnya bila kamu tidak sampai ke S6, S7 tadi, ya kan? Tipsnya adalah ketika kamu hamil, ya kan? Kamu sering belajar sains ya, logika. Sering baca Al-Qur'an, biar anak kamu itu juga merespon rangsangan dari apa yang kamu lakukan, menjadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Itu ya. Jadi kamu jangan menganggap bahwa kamu sudah baik, cukuplah biar istri kayak gini, dari nasibnya siapa bebas lah. Pasti ya seperti saya, tidak seperti itu ya, karena terdiri dari dua unsur A dan B tadi. Yang keempat adalah agamanya. Agama ini yang terakhir ya kan. Kenapa kok di terakhir? Kenapa kok agama di terakhir? Karena agama itu yang mampu untuk membackup ketiga hal di atasnya. Dengan dia memiliki agama, dia pasti tidak akan melirik orang lain yang lebih cantik atau lebih tampan. Dengan dia memiliki agama di dalam hatinya, dia pasti tidak akan memilih atau melirik orang yang punya harta lebih dari pasangannya. Ya kan? Dengan dia memiliki agama, pasti nasabnya juga akan baik karena dia mampu mendidik secara agama. Makanya fatfar bidzatiddin taribat yadak. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Oke? Itu selanjutnya. Yang pertama adalah agama ini ya. Sudah saya jelaskan tadi di atas. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari bersama di pertemuan pertama materi
munakahat atau pernikahan dalam Islam. Selanjutnya nanti kita sambung di episode berikutnya. Itu ya. Kalau ada tanya-tanya silahkan isi di kolom komentar. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari bersama, sedikitnya yang kita pelajari bersama, semoga mendapat barokah, dipermudah dalam mencari ilmu. Amin. Mungkin itu dulu yang bisa kita belajar bersama. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.